Pendidikan karakter keuangan berdasarkan Pancasila. Mungkin begitulah tema yang bakal gua bawa nanti ke satu ya seminar kecil ya, presentasi kecil di antara mungkin para dosen dan rekan-rekan yang akan hadir ya. Kenapa sih gua kasih tema judulnya pendidikan karakter keuangan? Kenapa harus ada pendidikan karakter keuangan ya? Khususnya berdasarkan Pancasila. Sebenarnya ada keterkaitannya antara Pancasila itu sendiri dengan keuangan ya. Dari hasil penelitian gue, dari sila 1 sampai sila 5 itu punya dampak yang besar terhadap keuangan ya. Gue pakai responden 10 orang waktu itu, generasi milenial. Dan apa yang gue temuin ya, mereka karakternya masing-masing beda. Mereka keuangannya punya keuangan mereka beda-beda. Dan yang menariknya adalah sebagian besar 70%-nya ya, 7 dari 10 orang itu melakukan catatan keuangan ya, melakukan catatan keuangan tidak memakai buku juga, tapi pakai aplikasi. Jadi mereka mencatat keuangan itu, dan sosok yang sangat sebagian besar di antara mereka, sosok yang sangat mereka kagumi, yang cukup kritis, yang mereka rasakan selalu ngemong, selalu mengingatkan tentang keuangan, lebih banyak tetap pada generasi milenial adalah sang ayah gitu. Walaupun ibu juga punya berperan. Kalau keduanya itu bisa saling berperan, itu sangat baik. Nah gitu. Nah ini yang menjadi tantangan tantangan buat para keluarga ya. Belum tentu bisa ayah ibu itu ngajarin tentang keuangan, menata keuangan, belum tentu ya. Gitu. Kadang-kadang ada yang ngajarin keuangan juga bisa boncos juga gitu ya gitu. Nah, yang menariknya adalah tentang catatan keuangan ini sendiri. Buat saya, bahwa setiap individu ya, dari kecil kita mundur ke belakang dulu. Ya, dari kecil kita terbiasa untuk diajari tentang disiplin. Tapi tidak banyak yang mengajarkan secara serius tentang disiplin keuangan ya, karena dianggapnya itu hal yang biasa. Kalau kita langsung lompat ke masa tua kita ya, pada masa ini kita lagi usia produktif, tapi ketika nanti di masa tua kita udah gak produktif lagi, konon katanya begitu. Nah makanya di masa tua bagaimana nih kita cari kegiatan yang tetap bisa produktif ya, kita tetap bisa menghasilkan gitu. Nah harapannya di masa tua, apa sih yang orang pengen di masa pensiun ya? Mereka ngerasain pensiun, mereka pengen ngerasain uang mereka ya, mereka pengen financial freedom ya. Kalau dalam bukunya Robert Kiyosaki, Associate Financial Freedom kalau nggak salah ya. Jadi udah tingkat yang paling tinggi itu. Begitu juga Tung Desem Waringin memberikan kriteria khusus tingkat paling tertinggi di mana orang mengalami kesejahteraan. Saya pun udah dihitung ya. Saya punya mentor 2, udah dihitung nih saya nih. Kalau saya mau freedom di masa tua saya nanti, saya paling nggak punya uang sekitar 5 miliar. Nah itu baru hidup tenang tuh, kurang lebih 5 miliar nyantai itu udah enak ya. Tapi kadang-kadang maksudnya adalah di masa tua kita harus bisa maintain benar-benar keuangan kita. Maka diandaikan di masa tua bukannya baru belajar mengenai keuangan kita ya, jangan sampai kita udah di masa tua menyesal gitu ya, dengan kalimat kata menyesal gitu. Di masa muda gue sia-siain, gue nggak belajar tentang keuangan ya, menata keuangan dengan baik ya. Tapi ini menjadi kesempatan saat kita lagi produktif. Nah ini
menjadi saat kita untuk menata keuangan kita gitu. Ya. Kenapa pendidikan karakter? Ya, sekali lagi, karakter itu bisa dirubah. Ya, karakter itu bisa dirubah. Saya bisa merubah Anda dengan kemampuan marketing saya bisa merubah Anda untuk menjadi boros. Saya juga dengan bukan propaganda, tapi dengan pengaruh saya bisa menjadikan Anda untuk menyadari sesuatu sehingga menjadi orang yang sangat hemat, sangat kritis terhadap keuangan Anda gitu. Ya, mulai menata tentang keuangan Anda. Saat ini saya berhadapan dengan beberapa orang, keluarga dekat, juga ada tetangga ya yang mulai mengalami krisis di mana dia tidak lagi produktif ya, di mana krisis tiba-tiba dia berhenti dari pekerjaannya ya, dia tidak mendapatkan gaji seperti yang biasanya, dan khususnya ini juga dialami oleh mertua saya sendiri, dimana sebentar lagi juga dia akan pensiun, dan dia juga mengalami krisis. Dia mau usaha apa ya? Dia bagaimana menatanya gitu, menata keuangannya, karena biasanya dia dapat pemasukan ya, produktif ya, terus udah nyaman ya gitu, usia produktifnya sekarang udah mulai habis, maka ketegangan terjadi gitu. Nah, ada orang bilang kalau misalnya di usia produktif kita nyarinya aktif income ya gitu, aktif income. Anda bekerja, Anda sekarang jadi di kampus, kemudian ini terus Anda bekerja ya, kemudian periksa ujian, dan Anda dihargai itu sebagai untuk pekerjaan aktif income. Tapi di sisi lain justru malah kita juga sebaiknya udah mulai, nggak ada kata terlambat, kita mulai saat ini, kita juga berusaha untuk mengumpulkan passive income gitu ya. Ada dalam bidang keuangan, kalau kita juga menata keuangan. Menata keuangan itu ada beberapa aspek ya. Jadi pendidikan karakter keuangan itu ada beberapa kata kunci ya. Nah, nih gue beberin. Pertama, mungkin gue sebutin dulu beberapa kata kunci ini ya. Nanti semoga nanti kita bahas kalau misalnya waktunya kurang, kita bahas di lain waktu ya gitu. Pertama, kita harus nata keuangan, membuat catatan keuangan ya. Hal yang simple ya, karena kita udah terbiasa disiplin ya. Anda juga didisiplinkan dari kecil, tapi sebaiknya disiplin itu juga berpengaruh pada bagaimana kita nata keuangan. Menata keuangan, mencatat keuangan, sehingga karena manusia itu punya kemampuan proyeksi, maka dengan mencatat keuangan dia mampu memproyeksi ke depan gitu. Kalau nggak dilatih, maka dia nggak bisa. Memang nggak semua orang kita bisa samain, tapi dengan latihan, membuat seseorang itu melatih ya, siapapun, nggak kenal kaya miskin, dengan latihan itu akan membantu untuk melakukan proyeksi. Kedua, setelah kita dengan membuat catatan keuangan, kita juga jadi mampu untuk dengan disiplin itu kita tahu apa yang penting, apa yang perlu, apa yang berguna gitu. Kita nggak menyia-nyiakan itu. Kita belajar untuk hemat karena itu penting banget gitu. Kenapa kita perlu memperhitungkan apa yang penting, perlu, berguna ya, dalam usia produktif Anda? Jangan sampai lupa bahwa dari mentor saya juga ya, dari beberapa riset juga, bahwa sebaiknya dari kita itu memiliki namanya dana darurat ya. Anda memang punya gaji segala macam ya, tapi sebaiknya Anda memiliki dana darurat yang nilainya 3 kali pengeluaran bulanan Anda gitu ya.
Itu tipsnya ya. Minimal banget, minimal. Ini udah dibicarain banyak orang ya. Sekali lagi, pendidikannya di mana? Pendidikan karakternya di mana? Disiplin. Ya. Disiplin dan kejujuran ya. Karena Anda harus punya sikap disiplin, punya sikap kejujuran juga dalam keuangan ya. Jangan-jangan fenomena orang-orang korupsi gitu ya. Fenomena orang korupsi itu selain melihat kesempatan, melihat adanya kesempatan, mungkin juga karena tidak terbiasa untuk mengatur keuangan gitu ya. Jadi orang cenderung untuk melakukan korupsi karena tidak terbiasa untuk mengatur keuangan, mungkin juga tidak cukup untuk membiayai hidup ya, tapi memang juga bisa cenderung karena tidak terbiasa dari kecil gitu, tidak terbiasa. So untuk kita semua nggak ada pernah kata terlambat, tergantung apakah kita sungguh mau belajar atau enggak gitu ya. Jadi sekali lagi kita kembali, apa yang penting perlu dan berguna ya, membuat laporan dan membuat laporan keuangan gitu. Kalau kita dapat duit berapa ditulis, terus kemudian kita catat pengeluarannya berapa ya, itu menjadi hal yang penting ya gitu. Kenapa sih saya harus ini udah 11 menit sendiri ya. Kenapa sih menjadi penting pendidikan karakter keuangan? Jangan sampai lupa ya. Berdasarkan hasil data juga, perceraian juga terjadi dalam rumah tangga. Perceraian terjadi karena keuangan, karena penataan keuangan yang kurang. Dan juga ini juga mungkin disebabkan ketika orang itu menikah, ketika mau merencanakan pernikahan, tidak ada persiapan sungguh terkait dengan keuangan gitu. Mungkin saya salah, tapi jika benar, maka memang harus ada pelatihannya ini gitu ya. Ini harus dilatih gitu. Kedua, kenapa pendidikan karakter keuangan menjadi penting? Ini udah terbukti dari pengalaman hidup saya sendiri ya. Ini gue tutup dengan cerita ini, bahwa dalam keluarga gue pernah ngalamin kesulitan keuangan, pernah ngalamin tindakan korupsi ya, sehingga menyebabkan keluarga juga jadi berantakan. Dan karena peran ayah yang kurang maksimal juga dalam mendidik kita untuk mengatur keuangan, sehingga sosok ayah tidak kurang ya, ibaratnya kurang untuk kita belajar tentang keuangan sendiri, bagaimana kita menatanya gitu. Kalau keluarga menata keuangannya berantakan, itu akan berdampak kepada keluarganya juga gitu. Kecuali kalau ternyata anak-anaknya ini ya mampu ya gitu. Nah itu menjadi hal penting. Oke, gitu dulu, nanti gue lanjutin lagi karena sebenarnya waktunya kurang banget. Gak usah panjang-panjang podcastnya. Nanti kita bahas satu persatu perintilan-perintilannya. So follow gue dan selalu nantikan podcast gue berikutnya. Menarik nih, gue ini baru panas-panasnya waktunya, tapi gue batasin dulu, jangan terlalu panjang. Oke, sekian dulu dari gue, dari Lembu Tambun hanya di Jurnal Lembu.